Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Salsabila dari kampus TIBMT Surabaya. Kali ini kami akan membahas mengenai tentang manajemen resiko pasar pada perusahaan PT Gudang Garam. Proses manajemen resiko memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama mengidentifikasi resiko, kemudian yang kedua menganalisis resiko, yang ketiga pengelolaan resiko, dan yang keempat evaluasi resiko. Salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam Indonesia, pernah mengalami dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melanda di Indonesia. Akibatnya, melemahnya nilai tukar perusahaan tersebut mengalami penurunan laba pendapatan pada perusahaan. Mengapa terjadinya melemahnya nilai tukar rupiah? Hal ini dikarenakan tingginya tingkat impor yang dialami oleh PT Gudang Garam karena perusahaan membutuhkan bahan baku cengkeh dan tembakau yang berkualitas. Sementara kualitas bahan baku tersebut bergantung pada kondisi cuaca. Jika perusahaan terpaksa untuk mengimpor bahan baku dari luar negeri untuk tetap menjaga kualitasnya, inilah yang terjadi menurunnya pendapatan laba pada perusahaan. Resiko yang dihadapi pada studi kasus ini adalah yang pertama mengalami penurunan pada laba dan pendapatan perusahaan, yang kedua harga beli bahan baku, cengkeh, dan tembakau mengalami kenaikan, lalu yang ketiga peraturan pemerintah yang menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Yang akan mengalami dampak dari studi kasus ini yaitu yang pertama, para pemegang saham. Para stakeholder ini akan memperoleh sebuah dividen atau capital gain. Lalu yang kedua, pemerintahan. Perusahaan rokok ini merupakan penyumbang cukai terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada konsumen. Konsumen akan mengalami kenaikan pada harga beli rokok tersebut. Solusi dari studi kasus PT Gudang Garam mengingat kondisi di mana likuiditas perusahaan mengalami over likuiditas, maka Gudang Garam sebaiknya menerapkan strategi yang tidak konvensional sehingga lebih aktif memutarkan kelebihan yang ada untuk ditanamkan pada investasi yang menguntungkan. Selain itu, dijadikan sebagai peluang untuk menciptakan inovasi produk baru untuk dapat menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Nah, kesimpulan dari studi kasus pada PT Gudang Garam, penerapan manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar para stakeholder merasa aman dan terpercaya dalam integritas bisnis. Selain itu, manajemen risiko juga bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan serta meminimalisir dampak buruk dari suatu peristiwa atau keputusan tertentu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.